Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman surah ke-31, turun di Makkah, jumlah ayatnya 34 ayat, pada ayat yang ke-12. Anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan izin dan kuasanya lah sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayungkan tangan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shallah, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku wahidatan satu kali, sallallahu, Allah bersalawat alaihi kepadanya asyara 10 kali." Salawat kita kepada Rasulullah sebagai pengagungan sanjungan, sementara salawat Allah kepada kita sebagai rahmat. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah memberikan rahmat kepada kita. Yang bersalawat pakai Sayyidina silakan, yang tidak pakai Sayyidina silakan. Semuanya adalah solawat. Yang tidak boleh saling menyalahkan antara pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina. Jamaah Jumat rahimakumullah. Seiring dengan bergulirnya waktu, berputarnya jarum jam, bergantinya siang dan malam, kini tak terasa saat ini kita berada pada tanggal 13 Oktober 2023. Begitu cepat waktu berlalu. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bersama murid-muridnya berkumpul. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dari diri kita di dunia ini?" Ada yang menjawab, orang tua, guru, sahabat, teman. Benar kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling dekat dari diri kita adalah kematian. Karena mati ini kita tidak mengetahui kapan waktunya, bagaimana caranya, sehingga kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Al-mautu, mati itu babun, pintu, wa kullu, setiap nas, manusia, dakhilun, pasti akan memasukinya. Dan pintu kematian itu dua. Yang pertama adalah husnul khotimah, yang kedua adalah su'ul khotimah. Tergantung dari kebiasaan kita selama hidup. Kita belum mengetahui orang baik atau tidak kalau masih hidup. Nanti bisa ditahu ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga, turun di Madinah, jumlah ayatnya 200 ayat, pada potongan ayat 145. Wa makana li nafsin, sesuatu yang bernyawa, ang tamuta, tidak akan mati illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah, kitabam muajjalah, sebagai ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah izinkan meninggal, maka akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Sebagaimana sebuah kisah di mana saat itu ada anggota keluarga. Salah satu anggota keluarga berada di rumah sakit, sementara yang lain di rumah. Lalu dokter medis menelpon bahwa keluarga mereka di rumah sakit sudah sakaratul maut, sehingga mereka bergegas menggunakan mobil dari rumah menuju rumah sakit. Ternyata karena cepat tidak terkontrol kecelakaan, mereka yang sehat dari rumah menuju ke rumah sakit itu yang meninggal. Sementara yang kata dokter sudah sakratul maut tidak meninggal. Semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada dua orang anak bersama ibunya, bersamaan ketika pesawat mau berangkat waktu maghrib masuk.
maka ibunya sholat, sementara anaknya khawatir pesawat akan terbang sehingga mereka berdua ditinggalkan pesawat. Ibunya sementara sholat maghrib, pesawat terbang. Anaknya marah kepada ibunya karena ibu sholat maghrib sehingga pesawat itu sudah terbang, mereka berdua terlambat. Ternyata setelah terbang pesawat itu, ibu dan anak terlambat, maka informasi datang lewat berita di TV, pesawat tersebut kecelakaan. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu jangan ditakuti. Sebab semua kita mati. Yang harus kita takuti ketika kita mati. Tidak ada persiapan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu tidak menunggu waktu kita. Tetapi kita yang menunggu kematian itu dengan cara kita bertobat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jam bisa dibeli, tetapi waktu tidak bisa dibeli. Sehingga Allah bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Yang pertama adalah wal fajri, demi waktu fajar. Yang kedua adalah was subhi, demi waktu subuh. Yang ketiga adalah wal duha, demi waktu duha. Yang keempat adalah wan nahari, demi waktu siang. Yang kelima adalah wal asri, demi waktu asar petang sore. Dan yang keenam wal laili, demi waktu malam. Kalau Allah bersumpah atas nama sesuatu, maka sesuatu itu sangat penting. Dan salah satunya Allah bersumpah atas nama waktu, bukan hanya 1 kali, tetapi hingga 6 kali. Berarti waktu itu penting. Waktu itu asmanu, lebih berharga minaz zahabi, daripada emas. Al-waktu qasaif, waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan, mempergunakan waktu, maka waktu akan mengiris kita. Dan salah satunya adalah wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam hak kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan, menasihati dalam kesabaran. Isi dari ayat ini 4 yang tidak merugi. Dan ketika kita ditanya apakah kita merugi atau tidak, pasti kita tidak mau merugi. Kalau kita tidak merugi, maka yang pertama kita beriman. Apa itu iman? Iman adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Wa iqraru bil lisani, mengucapkan dengan lidah. Wa amalu bil arkan, dan melakukan dengan anggota badan. Bagaimana ciri-ciri orang beriman? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, turun di Madinah. Jumlah ayatnya 75 ayat. Pada ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imanah, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada mereka Allah memberikan tawakal. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang pertama, orang yang tidak merugi, yang beruntung adalah orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh selalu dalam Al-Quran bersanding dengan iman. Karena amal soleh itu adalah buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempat tinggal mereka adalah surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah ke-18, turun di Makkah, jumlah ayatnya 110 ayat. Pada ayat yang ke-107, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka tempat tinggalnya adalah surga Firdaus. Kemudian kita saling menasehati dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan juga yang keempat, dalam kesabaran. Sesungguhnya orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Jangankan kita bersama Allah, kita bersama orang tua, kemudian orang tua bersama anak, bersama orang yang kita cintai, senang hati kita, apalagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersama Allah adalah orang-orang yang sabar. Sabar adalah satu kata 5 huruf yang mudah diucapkan, tetapi tidak setiap orang yang bisa melewati. Di saat ada ujian, maka kita bisa bersabar. Dan cara Allah mendidik kita dengan ujian, dan kalau kita mampu bisa melewati ujian, kita bersabar, maka kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dengan demikian marilah kita persiapkan bekal menuju kematian.
Dan yang kedua, kita manfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita beriman kepada Allah, beramal soleh, nasihat menasihati dalam hak kebenaran dan juga dalam kesabaran. Hari ini khotib lewat mimbar mengingatkan kita, nanti besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun ke depan, maka bapak dan ibu mengingatkan, karena kita saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Maka tugas kita adalah siapapun kita mengingatkan. Memang kita belum bisa tampil di depan, tetapi kita bisa mengingatkan sesuai dengan kemampuan kita. Terutama adalah suami mengingatkan kepada anggota keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak harus dia maju di depan. Kalau dia bisa berdakwah lewat azan, silakan dia azan. Menyingkirkan duri dari jalan, silakan dia singkirkan. Itu juga adalah dakwah. Semua kebaikan harus kita tanamkan untuk menghadapi kematian, yang tentunya ini adalah rahasia. Hanya orang tertentu yang bisa mengetahui kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita yang saat ini mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam, induknya hari adalah hari Jumat, memperbanyak kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang bersalawat namanya dicatat oleh malaikat, diserahkan kepada Rasulullah. Khusus malam Jumat, hari Jumat tidak dicatat. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar langsung nama orang yang bersalawat. Maka bagi ibu-ibu mau masak dibaca salawat, semoga masakan itu menjadi berkah. Selain enak juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat salawat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal istiqama wa husnul khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.